Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsib Laryansa dari kelas reguler pagi konversi RC. Di sini saya akan melakukan pembelajaran bersama mengenai materi metode mempelajari Al-Quran. Metode mempelajari Al-Quran yang pertama adalah metode Baghdadi, metode Iqra, metode Libat, metode Tilawati, dan metode Tahsin. Yang pertama, metode Baghdadi. Pengertian metode Baghdadi. Metode Al-Baghdadi adalah metode yang tersusun tarbiyah, maksudnya adalah suatu metode yang tersusun secara berurutan yang merupakan sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan metode alif bata. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang paling pertama berkembang di Indonesia. Metode ini disebut juga dengan metode Ejah yang berasal dari negara Baghdad pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tidak tahu secara jelas dan pasti siapa yang menyusunnya. Metode ini berkembang di tanah air lebih dari seabad. Sejarah dan pengenalan metode Baghdadi. Berasal dari Al-Baghdadi, metode ini berasal dari kota Baghdad, Iran. Belum diketahui secara pasti munculnya metode ini. Metode ini muncul pada era sebelum 1980 di Indonesia. Metode ini merupakan yang pertama muncul dan merupakan metode tertua di Indonesia, yaitu dengan pengajaran huruf hijaiyah dan jusama. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun, maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan alif bata. Metode ini juga yang paling lama muncul dan digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan metode ini juga merupakan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Buku metode Al-Baghdadi ini hanya terdiri dari satu jilid dan biasa dikenal dengan sebutan Al-Quran kecil atau berurutan. Hanya sayangnya belum ada seorang pun yang mampu mengungkapkan sejarah penemuan, perkembangan, dan metode pembelajaran sampai saat ini. Setelah dilakukan observasi dan wawancara langsung pada hari Jumat 2 Agustus 2019, Ustadz Dustur Sani, guru metode Al-Baghdadi sekaligus pembina TPA Al-Khairiyah Desa Putihdoh, Kecamatan Cukuhbala, Kabupaten Tanggamus, Lampung, untuk sejarah yang tidak ada yang tahu pasti siapa penemu dan siapa yang pertama kali membawa metode ini ke Indonesia. Karena metode Baghdadi adalah metode yang paling tua dan metode yang paling pertama muncul. Dan belum ditemukan satu pun buku yang membahas tentang metode Al-Baghdadi. Karena belajar metode ini yakni langsung dari guru. Kemudian guru belajar dari gurunya lagi, terus sampai ke penemu awal metode Al-Baghdadi ini. Cara pembelajaran metode ini dimulai dengan pengenalan huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya, dan pembelajaran tersebut diakhiri dengan membaca juz amma. Dari sinilah kemudian santri atau anak didik boleh melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pembelajaran Al-Quran besar atau kaidah Baghdadiyah. Karakteristik metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi ini memiliki ciri khas, yaitu langsung memperkenalkan huruf-huruf, dan saat huruf-huruf tersebut diberikan tanda baca, fathah, kasroh, dhammah, suku kata tersebut dieja mempergunakan istilah aslinya. Teknik Al-Baghdadi dibuat untuk memudahkan setiap lapisan masyarakat untuk mempelajari Al-Quran. Model bukunya menggunakan sistem struktur analisa dan sintesis atau SHS. Padat dan ringkas serta kreatif melalui penemuan alat bantu mengajar atau ABM yang biasanya disebut alat ketuk. Alat ketuk ini dipercayai untuk menarik minat santri atau peserta didik yang hendak mempelajari Al-Quran dengan menggunakan metode Al-Baghdadi dengan cara yang lebih menyenangkan serta merangsang kreativitas peserta didik. Praktik pembelajaran metode Al-Baghdadi telah masyhur dalam kitab-kitab Qawaidah Baghdadiyah, Ma'a Jusama. Di situ terdapat cara-cara pembelajaran Al-Quran dengan cara metode Al-Baghdadi. Dalam buku ini, santri atau peserta didik akan diajarkan dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama, hafalan. Jadi setiap santri atau peserta didik diharuskan untuk menghafal terhadap materi-materi yang sudah dipelajari pada setiap kali pertemuan. Yang kedua, mengeja. Jadi setiap kali pertemuan seorang guru menulis di papan tulis atau menunjukkan langsung di buku metode Al-Baghdadi yang telah dipegang masing-masing oleh santri atau peserta didik. Lalu guru membacakan dengan mengejakannya membacakannya dengan mengeja, santri atau peserta didik menirukan sehingga terjalin komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, modul. Para santri atau peserta didik diberi modul untuk mempelajari dan dibaca atau bahkan menulis terhadap materi yang sudah dipelajari. Pemberian contohnya absolut, tidak variatif. Kemudian ada beberapa tahap yang disediakan oleh metode ini, supaya nantinya peserta didik bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Tahap-tahapan tersebut mencakup dari pengenalan huruf hijaiyah hingga cara menyambungkan huruf-huruf tersebut. Tahap-tahapan tersebut diantaranya adalah tahap pengenalan huruf hijaiyah. Pada tahap ini, santri dituntut untuk menghafal huruf hijaiyah yang ada 30 tanpa menggunakan harakat dengan cara mengejanya, menulisnya, dan menghafalnya. Dengan demikian, peserta didik dapat mengerti cara dari huruf Arab. Pada tahap pengenalan huruf dengan harakat, setelah santri atau peserta didik tersebut sudah menghafal huruf hijaiyah yang tidak menggunakan harakat, tahap selanjutnya santri atau peserta didik disuruh membaca dan menghafal huruf hijaiyah yang sudah diberi harakat. Harakat yang pertama dikenal adalah fathah. Kelebihan dan kekurangan metode Baghdadiyah. Kelebihan metode Al-Baghdadi dari metode pembelajaran Al-Quran diantaranya, santri akan mudah dalam belajar karena sebelumnya para santri atau peserta didik sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, santri atau peserta didik sudah lancar akan cepat melanjutkan ke materi selanjutnya karena tidak menunggu peserta didik yang lainnya. Yang ketiga, bahan atau materi pembelajaran disusun secara sekuensif. Pola bunyi dan susunan huruf disusun secara rapi. Keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri bagi para santri atau peserta didik. Yang keenam, materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Kekurangan metode Al-Baghdadi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menghafal dan mengeja semua huruf hijaiyah. Yang kedua, siswa kurang aktif karena harus mengikuti guru dalam mengeja dan membaca. Yang ketiga, kurang kreatif karena menggunakan satu jilid saja. Yang keempat, metode Al-Baghdadi yang asli sulit diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi. Yang kelima, penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman santri atau peserta didik. Selanjutnya adalah metode Iqra. Menurut Menteri Agama RI, metode Iqra adalah cara cepat belajar Al-Quran. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid dan dimulai dari huruf hikayah yang sederhana sampai tahap huruf hijaiyah yang sudah bersambung. Tujuan dari metode Iqra adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi Qurani. Mencintai Al-Quran merupakan bagian dari rukun iman, yaitu percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pandangan hidup supaya terarah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Metode Iqra adalah cara mengajarkan Al-Quran yang mengacu pada pola pendidikan child center, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap siswa atau santri untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuan. Metode Iqra tersusun dalam beberapa buku yang terdiri dari 6 jilid, dan buku Iqra memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan langsung, yaitu tanpa dieja, tidak diperkenalkan terlebih dahulu nama-nama huruf hijaiyah, tanda baca atau harakat, tetapi langsung diajarkan bunyi, a, ba, ta, dan seterusnya. Yang kedua, CBSA, cara belajar santri aktif. Yang belajar adalah santri, sehingga santri harus didorong untuk aktif dan gurunya hanya membimbing saja. Guru hanya menerangkan pokok pembelajarannya saja, dan setelah santri jelas dan bisa, maka santri disuruh membaca sendiri bacaan berikutnya dan guru hanya menyimak saja.
Yang ketiga, privat santri. Dalam belajar membaca Al-Quran harus berhadapan langsung dengan gurunya sehingga santri tahu bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan kaidah makroj. Dalam hal ini santri disimak satu persatu secara bergantian. Yang keempat, modul santri dalam menyelesaikan materi Iqra tergantung kemampuan dan usahanya sendiri, tidak berdasarkan kemampuan kelas atau rekannya. Mereka yang cerdas dan rajin akan cepat selesai sehingga cepat dan lambatnya menamatkan Iqra tergantung dalam keadaan masing-masing santri. Sehingga meskipun memulai sama-sama, namun kapan selesainya sangat bervariasi. Dalam hal ini adanya kartu prestasi Iqra setiap santri sangat berguna untuk memantau dan mengendalikan kemajuan santri. Yang kelima, asisten jika terpaksa kekurangan tenaga guru, maka bisa menunjuk santri-santri terpilih yang sudah sampai jilid 4, 5, dan 6 untuk menjadi asisten penyimak bagi santri yang masih jilid 1, 2, dan 3. Yang keenam, praktis tujuan utama pengajaran Al-Quran ini adalah santri bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan cepat sehingga hal-hal yang bersifat teoritis diajarkan setelah santri bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka buku Iqra tersusun sebagai dan diajarkan secara praktis, langsung menekankan praktek tanpa mengenalkan istilah-istilah ilmu tajwid. Jadi langsung diajarkan bagaimana pengucapannya. Yang ketujuh, sistematik disusun secara lengkap dan sempurna serta terencana dengan komposisi huruf-huruf yang seimbang, dimulai dari pembelajaran yang amat dasar dan sederhana dengan rangkaian huruf-huruf sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, akhirnya ke tingkat satu kalimat yang bermakna. Hanya saja karena prosesnya sangat evolusi, semua menjadi terasa ringan. Variatif disusun secara berjilid-jilid, terdiri dari 6 jilid dengan sampul warna-warni sehingga menarik selera untuk saling berlomba di dalam mencapai warna jilid berikutnya. Di samping itu, untuk menghindari kejenuhan santri. 9. Komunikatif, ungkapan kata rambu-rambu petunjuk akrab dengan pembacaan sehingga menyenangkan bagi yang mempelajarinya. Juga diselingi ungkapan kata dengan bahasa Indonesia yang berkesan. Di samping itu, lafal-lafalnya penuh dengan irama sehingga enak didengar dan dirasakan. Yang ke-10, fleksibel. Buku Iqra dipelajari oleh anak untuk usia TK sampai mahasiswa serta orang-orang tua. Di samping itu, siapa saja yang sudah membaca Al-Quran pasti bisa mengajarkannya. Bahkan yang baru tamat jilid 2 pun bisa mengajarkan kepada yang baru belajar jilid 1 sehingga bisa menumbuhkan suasana asik saling belajar. Yang ketiga, metode libat. Metode belanja Metode libat ditemukan dan dikembangkan oleh Profesor Dr. Juhaya S. Praja, dosen IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ide metode ini diilhami oleh buku tuntunan yang ditulis gurunya di pesantren Gator, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Imam Zarkasi. Perumusan metode libat dimulai sejak uji coba kepada sejumlah mahasiswa yang buta huruf Al-Quran, sekitar tahun 1976. Dalam waktu 10 jam, para mahasiswa sudah mampu membaca dan menulis Al-Quran. Metode pembelajaran Proses pembelajaran metode libat menggunakan pendekatan anatomi huruf, pendekatan budaya, disertai dukungan CBSA. Pendekatan anatomi huruf artinya proses pembelajaran dengan memperlihatkan bentuk-bentuk huruf yang saling berkaitan. Kemampuan dan ketidakmampuan huruf tertentu akan mengakibatkan kemampuan dan tidak kemampuan menuliskan huruf-huruf yang lainnya. Pendekatan budaya ialah untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan latar belakang budaya peserta. Yang keempat, metode tilawati. Metode tilawati ini seringkali dipakai dalam pembelajaran Al-Quran pada anak-anak di TPQ. Di dalamnya bisa dimasukkan materi hafalan yang sangat membantu anak untuk mempelajari doa-doa dalam beribadah sehari-hari, misalnya hafalan bacaan sholat. Metode tilawati dapat diartikan sebagai cara untuk yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi dengan menggunakan bentuk tertentu seperti ceramah, diskusi, penugasan, dan lainnya.
Metode tilawati merupakan metode belajar membaca Al-Quran yang menggunakan nada-nada tilawah dengan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Dengan pembacaan secara individual maupun klasikal dalam buku strategi pembelajaran metode tilawah. Tilawah merupakan metode belajar membaca Al-Quran yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca melalui pendekatan individual dan teknik membaca simak. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pembelajaran metode tilawati adalah satu, diajarkan secara praktis, dua, menggunakan lagu ros, yang ketiga, diajarkan secara klasikal menggunakan alat peraga, yang keempat, diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. Dalam tilawati sendiri ada beberapa buku sebagai penunjang dalam pembelajaran. Di antaranya buku tilawati jilid 1 sampai jilid 6, buku tilawati PAUD, tilawati hardcover, peraga tilawati jilid 1 sampai jilid 6, peraga tilawati PAUD, peraga kartu, buku prestasi tilawati, buku pendidikan akhlak, buku ilmu tajwid, buku makroj dan sifat huruf, buku panduan kurikulum, buku strategi mengajar, buku panduan teknik munakosyah, kitabati jilid 1 sampai dengan jilid 4, dan kitabati PAUD. Pembelajaran metode tilawati ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam mengajar, menggali minat peserta didik untuk mempelajari Al-Quran dengan mudah, meminimalisir waktu untuk melatih daya ingat. Oleh karenanya, metode tilawati ini bisa dipakai untuk mempercepat hafalan peserta didik, termasuk pada materi bacaan sholat. Dalam buku penunjang metode tilawati, ada buku materi hafalan harian. Di dalamnya memuat doa harian, bacaan sholat, ayat-ayat pilihan, dan Asmaul Husna. Bacaan sholatnya antara lain adalah doa sebelum wudhu, doa setelah wudhu, bacaan iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan tasyahud, bacaan kunut, azan, dan iqomah zikir sesudah sholat. Media dan sarana belajar yang digunakan dalam pembelajaran tilawati adalah buku pegangan santri, buku tilawati, buku kitabati, buku materi hafalan, buku pendidikan Lakul Karimah, dan Akidah Islam. Sedangkan penataan kelompok dalam pembelajaran tilawati untuk peserta didik atau disebut dengan santri, penataan kelasnya membentuk posisi duduk melingkar membentuk U, dengan guru yang berada di depan dan di tengah. Hal ini diharapkan santri lebih mudah berinteraksi dengan guru, begitu juga sebaliknya. Dalam pembelajaran tilawati ada target-target yang harus dicapai. Pertama adalah target kualitas, yaitu bisa tertil dalam membaca Al-Quran, meliputi satu, fasohah, al-waqfu, wa ibtidah, yaitu menentukan cara berhenti dan memulai dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mura'atul huruf wal barokah, yaitu kesempurnaan mengucapkan huruf dan harakot. Yang ketiga adalah mura'atul kalimah wal ayat, yaitu kesempurnaan membaca kalimat dan ayat. Yang keempat, tajwid, meliputi makra maharijul huruf,
tempat di mana huruf Al-Quran itu keluar sehingga bisa dibedakan dengan huruf lainnya. Sifatul huruf yaitu proses penyuaraan sehingga menjadi huruf Al-Quran yang sempurna, meliputi nafas, suara, perubahan lidah, tenggorokan, dan hidung. Ah, ma, ahkamul huruf, hukum hukum bacaan huruf dalam Al-Quran, ahkamul mad wal qos, hukum bacaan panjang dan pendek dalam Al-Quran, khorib dan musikat, muskilat. Khorib adalah bacaan dalam Al-Quran yang cara membacanya tidak sesuai dengan kaidah tajwid secara umum. Muskilat adalah bacaan dalam Al-Quran yang mengandung kesulitan dalam membacanya sehingga harus berhati-hati. Yang kelima, mempunyai suara jelas dan lantang dalam membaca Al-Quran dan menguasai lagu pos 3 nada. Memiliki pengetahuan agama, diantaranya hafalan surat-surat pendek, hafalan ayat-ayat pilihan, hafal bacaan sholat, hafal doa-doa harian. Yang ketujuh, memahami pelajaran fikih, tauhid, sejarah, akhlak, dan lain-lain. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah metode tahsin. Metode tahsin adalah salah satu metode untuk tilawah Al-Quran yang menitik beratkan pada makroj, tempat keluarnya huruf, dan ilmu tajwid. Metode ini dalam mempelajari Al-Quran melalui seorang guru secara langsung atau berhadapan. Metode tahsin adalah metode yang hampir sama dengan metode Kiroati, yaitu metode yang membahas tentang cara pengucapan Al-Quran. Berikut cara penyampaiannya dan tata cara pelaksanaan dalam sistem mengajarnya dimulai dari tingkatannya sederhana tahap demi tahap sampai pada tingkat sempurna. Metode tahsin juga menekankan pada sifat huruf yang sudah tepat antara makroj tajwid dan sifatnya akan menjaga keaslian huruf Al-Quran ini. Syarotun menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan metode tahsin dapat memudahkan siswa dalam mempelajari Al-Quran karena model penulisan dan pembelajarannya dengan pendekatan mahorijul huruf, tempat keluar huruf, tidak berdasarkan huruf hijaiyah, sehingga akan memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Karena mempelajari huruf-huruf yang sama tempat keluarnya dan disusun berdasarkan kedekatan bacaan-bacaan sehingga memudahkan siswa atau santri untuk mempraktekkan sesuai dengan hukum tajwid. Penyusunannya dimulai dengan huruf-huruf yang lebih mudah untuk dipelajari sehingga siswi akan termotivasi untuk semangat belajar. Penulisan huruf 7 huruf dalam metode tahsin menggunakan ros Usmani sehingga sejak awal siswa dibiasakan dengan Al-Quran standar dan ini akan memudahkan mereka belajar Al-Quran. Metode tahsin adalah metode yang hampir sama dengan metode Kiroati yang disusun oleh Haji Ahmad Dahlan Salim Zarkashi, Semarang. Tata cara pelaksanaan dalam sistem mengajarnya dimulai dari tingkatan yang sederhana tahap demi tahap sampai pada tingkat sempurna dengan cara membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tarjil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran melalui sistem yang berpusat pada murid dan kenaikan jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal tetapi secara individual. Bedanya adalah metode Kirawati mempunyai 10 jilid sedangkan metode tahsin hanya 4 jilid. Pengenalan nama-nama huruf hijaiyah metode Kiroati secara acak sedangkan metode tahsin berdasarkan kedekatan bacaan-bacaan. Jika metode Kiroati menekankan prinsip CLB lancar, cepat dan benar, metode tahsin secara diayun dan pelan-pelan membacanya dengan cara tahqiq dan tartil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan sebelumnya saya juga sampaikan, jangan lupa untuk mensubscribe dosen saya di channel Weng TR Channel, karena di sini banyak ilmu yang bermanfaat seputar agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.